Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Saya mengajak untuk kita bersaat teduh dan sebuah pujian akan mengiringi kita untuk bersaat teduh. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Puji Tuhan,
Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh totalitas hidup kita untuk memuja dan memuji Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita memberikan salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam berkat. Tuhan menyertai kita semua dan memberkati ibadah kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di hari Minggu ini. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama meninggikan Tuhan dengan pujian bagi Dia. Segala pujian, hormat dan syukur. Kita mengucap syukur untuk semua pengorbanan Tuhan di atas kayu salib menyelamatkan saya dan saudara semuanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu sebagai ucapan syukur kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Kasih Tuhan luar biasa buat kita semuanya. Mari beri syukur dari hati yang paling dalam. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mencintai kita semuanya.
ada di tempat ini saat ini ya Tuhan. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami, bukan yang lain Tuhan. Namamu besar, namamu ajaib. Kami umatmu siap memuji Engkau, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Engkau menyucikan, menguduskan setiap hati kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak menghadap Engkau dengan segenap hati kami. Allah Roh Kudus, Engkau ada di tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau siap memberkati kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan turun atas kami. Sehingga ketika kami memuji Engkau, ada kuasa yang Tuhan nyatakan buat kami. Ada keajaiban yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan saja, tidak ada yang lain. Hadirat Tuhan turun atas kami. Bagi kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu dari awal sampai akhirnya. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam satu nama yang kami puji dan kami hormati. Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan, amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, amin. Dari sekian banyak orang di dunia ini, mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada saya dan kita semua. Oleh sebab itu, kita mengucap syukur pagi hari ini. Kita naikkan pujian bersama-sama, kita dipilih. Haleluya. Dengan segenap hatimu. Amin.
kita bukan hanya dipilih, tetapi Tuhan memberi kuasa kepada kita semua. Amin. Yang yakin dalam dirinya ada kuasa Tuhan, boleh ditepuk ya kanan kirinya. Tuhan, ada kuasa di dalam Engkau, ada kuasa di dalam Engkau. Ya, kita nyanyikan pujian bersama, Ku diberi kuasa. Nyanyi ya dengan sungguh hati. Haleluya. Ya, tepuk tangan dengan sukacita. Yesus Tuhan Raja, layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kau pakai
Dia Tuhan penyelamat hidup kita. Kita katakan dia Tuhan juru selamat kita. Amin. Mari kita sama-sama bersiapkan hati untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Yesus, Engkau juru selamat. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sembah Tuhan, naikkan pujian lebih lagi. Walau ku harus berjalan, haleluya, ya Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang luar biasa kepada kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Kau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Dan sempurna, sempurna kasih-Mu Tuhan. Hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sembah Tuhan, kita berdiri sama-sama. Yesus, Engkau yang siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran Tuhan. Biarlah benih ilahi yang akan disampaikan boleh jatuh di tanah hati kita yang paling dalam, boleh bertumbuh dan berbuah untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Mari buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja melalui hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus, Kau juru selamatku, haleluya. Yesus, dalam janji-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Lawatlah kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dilawat oleh urapan Roh Kudus, sehingga kami boleh bertumbuh iman kami, kasih kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, biarlah Tuhan menguasainya, melawatnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Bulan ini adalah bulan misi ya. Tema kita adalah tema tentang misi Allah. Kain liturgi kalau setiap minggu pertama adalah putih karena mempersiapkan diri kita untuk perjamuan suci, perjamuan kudus. Dan minggu selanjutnya kain liturginya akan merah, melambangkan mengenai kuasa Roh Kudus, api Pentakostal. Mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Judul khotbah adalah misi Allah, atau di dalam bahasa Latinnya Missio Dei, misi Allah. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka di dalam kitab Yunus, pasal yang ketiga, kemudian disambung pasal 4 ayat 1-4. Saya membacakannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kapung, lalu duduk di abu. Atas perintah raja dan para pembesar diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya manusia dan ternak harus berselubungkan kain kapung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, patutkah Engkau marah? Apa yang menarik dari kitab Yunus ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah ada cerita mengenai ikan besar
yang menelan Yunus dan menaruh Yunus di perutnya selama 3 hari 3 malam lamanya? Ataukah perjalanan Yunus yang melarikan diri dari tugas misi Tuhan? Dia disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Tarsis itu mana? Tarsis itu Spain, Spanyol. Jaraknya kira-kira 3.500 kilometer. Dia pikir 3.500 kilometer. Tuhan tidak tahu. Saya pergi jauh dari tanah Israel. Tuhan tidak sampai ke sana. Apakah itu yang menarik? Ataukah yang menarik binatang-binatang dikasih kain kabung, lalu disuruh puasa? Yang puasa bukan saja manusia, bukan saja rakyat jelata, tapi sampai raja turun dari singgasananya sama pejabat-pejabatnya, jenderal-jenderalnya, prajurit-prajuritnya, sampai semuanya binatang disuruh puasa. Apa yang menarik dari The Book of Jonah, kitab dari Yunus itu? Yang menarik, yang paling utama adalah kitab Yunus ini mau menyampaikan isi hati Allah yang paling dalam. Mau tahu isi hati Allah yang paling dalam? Isi hatinya apa? Isi hati Allah yang paling dalam. Allah itu pengasih. Allah itu penyayang. Allah itu panjang sabar. Dia bisa saja mendatangkan malapetaka, tetapi dia lebih suka untuk membuang malapetaka itu, memberkati. Dia lebih suka untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Yunus disuruh ke Niniwe untuk memberitakan murka Allah karena kejahatannya begitu besar Niniwe itu. Dan ruang pengampunan dibukakan oleh Allah. Niniwe mau bertobat, Allah menyatakan kasih sayang dan pengampunannya. Ini pengajaran firman Tuhan yang sangat mendasar. Ingatlah baik-baik kebenaran ini, bahwa Allah Alkitab adalah Allah yang mengasihi, pengasih, Allah yang penyayang. Dulu di abad kedua ada sebuah ajaran yang muncul di gereja-gereja di wilayah Asia Kecil. Ajarannya disebut Marcionisme. Ajarannya berkata Allah di perjanjian lama itu Allah yang suka perang katanya. Allah yang suruh menumpas bangsa-bangsa yang tidak mau menerima kebenaran. Allah yang haus darah. Ajaran ini kemudian tersebar di wilayah Asia Kecil. Tapi kemudian hilang sendiri. Karena ajaran itu ajaran yang tidak benar. Ajaran ini tidak memakai kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama dibuang semuanya. Tetapi kebenarannya adalah The Book of Jonah. Kitab Yunus ini membicarakan tentang Allah itu panjang sabar. Sesabarnya kita sampai batas mana? Tapi Allah itu panjang sabar. Dia membukakan ruang pengampunan.
ruang-ruang pemulihan, ruang-ruang kekuatan yang baru. Kalau kita punya keyakinan ini, maka hidup kita bersyukur. Puji Tuhan, saya punya Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Kalau saya gagal, kalau saya jatuh, kalau hidup saya di masa lalu tidak benar, Tuhan selalu mau memperbarui hidup saya. Jangan punya stigma yang negatif untuk diri sendiri. Saya ini mentalnya kecil, tidak berdaya. Orang-orang yang punya stereotip yang negatif untuk dirinya sendiri mengganggu kesehatan mental, kesehatan tubuh. Saya ini tidak berdaya. Tuhan, saya ini dari keluarga yang seperti ini. Masa kecil saya tidak baik. Saya ini orang gampang lemah, Tuhan. Tidak kuat. Loh, itu stigma seperti itu secara psikologis, secara kejiwaan, tidak boleh. Orang punya pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Bisa enggak ya saya maju? Saya enggak dikasihi oleh orang tua saya dulu. Saya memang seperti ini. Stigma itu kalau kita sakit itu enggak menyembuhkan, itu malah memperparah sakit. Mental kita itu enggak kuat. Malah mentalnya menjadi down. Tapi kalau kita punya pikiran, Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Dia mau memberkati saya. Orang-orang Yahudi itu mengapa hebat-hebat ya? Karena mereka itu membaca kitab Kejadian, membaca kitab Yunus ini. Kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kamu dikasih Allah. Sebelum orang tuamu tahu, namamu sudah tertulis di dalam jari-jari Allah, tangan Allah. Engkau dikasih oleh Allah. Dan orang-orang Yahudi, saya dicintai Tuhan. Tidak ada lagi stigma, tidak ada lagi stereotip yang negatif. Saya dicintai Tuhan. Saya dikasih, kalau saya gagal, saya bangkit lagi. Saya tidak mau mengambil jalan pintas yang mencelakakan, yang semakin memperburuk keadaan saya. Tapi saya harus maju karena saya percaya bahwa Tuhan yang pengasih dan penyayang itu merancang yang indah di dalam hidup saya. Dia merancang kebaikan, dia merancang pengharapan yang indah untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk kota ini, untuk bangsa ini. Saya mau melihat tangan Allah yang perkasa. Itulah isi hati Allah, isi hatinya yang paling dalam. Kontras sekali, berlawanan dengan isi hatinya Yunus. Allah memberikan misinya kepada Yunus. Ia menyuruh Yunus ke Niniwe, memperingatkan Niniwe karena kejahatannya. Alih-alih pergi ke Niniwe, dia pergi ke Yafo, beli tiket kapal di sana. Dia melarikan diri sejauh 3.500 kilometer. Dipikir Tuhan tidak tahu. Siapa yang bisa bersembunyi dari pandangan Tuhan? God is omnipresent. Dia maha hadir. Dia maha tahu. Yunus pergi 3.500 kilometer. Saya bertanya mengapa dia pergi? Guru-guru sekolah minggu dulu pasti telah menjelaskan mengapa Yunus pergi ke Tarsis daripada ke Niniwe.
Karena Niniwe yang merupakan ibu kota daripada Asyur itu adalah bangsa yang kejam, bangsa yang destruktif, bangsa yang bengis, agresif. Menurut catatan perang, kalau musuh-musuh daripada bangsa Asyur ini ditangkap, ditahan, maka dianiaya, dan tidak segan-segan mereka dipancangkan di sebuah balok-balok di pinggir-pinggir kota untuk menjadi pertanda. Kamu jangan main-main ya dengan Asyur ya, jangan main-main dengan kota Niniwe ya. Ini kalau kamu main-main, kamu lihat itu balok-balok yang isinya manusia dan tengkorak di sana itu. Dan itu membuat gemetar bangsa pada waktu itu. Dan Israel pernah dijajah di tahun 722 sebelum Masehi. Dan waktu dijajah itu dibuang kemana-mana. Suku bangsanya dibuang kemana-mana. Sama seperti orang Jawa pada waktu dulu penjajahan Belanda yang dibuang ke Suriname. Ya, di Amerika Selatan itu. Ada banyak orang Jawa di Suriname sana, dekat Guam Prancis itu. Mereka bisanya bahasa ngoko, tidak bisa bahasa Jawa halus, bahasa Indonesia tidak bisa. Mereka juga sedih dipisahkan dari waktu Israel dijajah oleh bangsa Asyur, 10 suku. Israel punya 12 suku. 10 sukunya hilang, tercerai-berai. Siapa ndak marah? Siapa ndak kaku hati? Siapa ndak jengkel? Ini Asyur, ini keterlaluan luar biasa. Keluarga dipisahkan di sana sini. Dihalau kemana-mana, berserak kemana-mana. Kalau Bapak Ibu jadi Yunus, marah enggak? Jengkel enggak? Pasti marah. Siapa yang enggak jengkel? 10 suku hilang. Ini bangsa ini betul-betul bengis sekali. Kita ini seperti Yunus ya. Kalau lihat orang yang jahat, enggak baik. Daripada kita mulai mendoakan dulu, memberi kesempatan dia bertobat. Tentu kalau jahat kan harus diproses oleh kriminal loh. Tapi daripada kita mendoakan, menyebut namanya di dalam doa-doa kita. Kita lebih suka binasakan Tuhan. Jangan beri ruang untuk pertobatan. Lebih baik dihancurkan, sama doanya pemazmur itu. Tuhan, orang fasik kok di mana-mana ya Tuhan, Engkau taruh di tempat-tempat yang licin katanya. Taruh di tempat-tempat licin supaya mereka terpleset, terjatuh dan hancur, berkeping-keping. Kalau kita melihat bangsa di Timur Tengah, misalnya bangsa Afghanistan. Afghanistan itu saya pernah berdoa, Tuhan runtuhkan ini bangsa ini. Dulu pernah dicaplok Amerika kemudian kehabisan dana untuk perang, dikembalikan lagi ke Taliban. Perempuan tidak boleh lagi berbicara di depan umum, tidak boleh mengajar, tidak boleh punya hak-hak suara lagi. Dan itu negara Taliban itu negara yang kacau balau. Simbolnya saja agama, tetapi moralitas, etika, mendiskriminasi orang-orang yang lemah. Terhadap bangsa seperti itu lebih baik dihancurkan. Maka saya senang ketika Amerika mengalahkan bangsa itu. Tapi berapa tahun nih
Mereka kembali lagi bersama dengan sekutunya dan ini kembali lagi kepada kebudayaan yang sangat primitif. Hati kita ini seringkali seperti Yunus, pengennya orang lain segera dihukum. Pengennya orang lain segera dibinasakan. Tapi hati Tuhan lain. Hati Tuhan adalah hati yang penuh kasih sayang. Yunus menyadari bahwa ia tidak sejalan dengan misi Allah. Dan oleh karena itu ia minta dilemparkan ke laut. Dia dilemparkan ke laut karena suasana laut sudah begitu mengerikan. Badai besar, angin besar, laut bergelora, kapalnya terombang-ambing. Yunus bilang ini sebenarnya salah saya, ini saya disuruh Tuhan ke Niniwe, saya pergi ke Tarsis. Saya pikir Tuhan tidak ada di sana, sudah jauh sekali pergi ke sana. Saya pikir Tuhan di luar tanah Israel itu tidak ada. Ini salah saya. Lemparkan saya saja ke laut. Dan dilemparkan di laut, laut menjadi tenang. Kalau hidup kita tidak melakukan misi Tuhan, tidak menyatakan kasih sayang Tuhan, pengampunan Tuhan, itu hidup kita tidak akan menjadi berkat. Sama seperti Yunus ini. Yunus ini tidak menjadi berkat. Dia dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Orang modern bertanya, apakah betul Pak cerita mengenai ikan besar menelan manusia itu Pak? Iya. Kalau manusia ditelan ular piton yang besar, ada kisah-kisah. Dimakan buaya beberapa terjadi di Kalimantan, di Surabaya. Tapi kalau ikan menelan manusia dan menaruhnya 3 hari 3 malam lamanya di perut ikan. Apakah itu betul-betul real? Yesus pernah berkata begini, sama seperti Yunus di perut ikan 3 hari lamanya, anak manusia di perut bumi 3 hari lamanya. Jadi cerita itu cerita yang faktual, yang nyata. Maka setelah Yunus dilemparkan, dimuntahkan kembali oleh ikan itu, Allah memberikan firman yang kedua, supaya pergi, jangan tidak pergi lagi ya. Apakah perlu ditelan lagi sama ikan untuk kedua kalinya? Jangan main-main dengan Tuhan. Sudah diperingatkan. Sungguh-sungguh bertobat. Yunus harus bertobat. Pergi ke Niniwe. Dia datang. Dia pergi. Dia menyatakan firman-Nya. Dia menyatakan firman-Nya cuma 1 kalimat saja. Kalimat itu berkata begini, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Only one sentence, hanya 1 kalimat saja. 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Tapi kok orang-orang Niniwe langsung bertobat? Kok percaya sama nabi ini yang mungkin sebelumnya mereka tidak kenal? Apalagi ini orang Yahudi, musuh bebuyutannya juga yang sudah dikalahkannya. Kok percaya? Saya mengimajinasikannya begini. Kisah mengenai Yunus itu sudah tersebar kemana-mana. Nahkoda kapal,
awak kapal. Para penumpang sudah tahu ceritanya mengenai ketika dia dilemparkan keluar dari kapal itu, laut menjadi tenang. Wah, ini pasti ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Lalu kemudian dia dimuntahkan dari ikan ke pantai, ditemukan nelayan-nelayan masih hidup. Masih hidup. 3 hari 3 malam di perut ikan kan pasti baunya amis sekali. Dan pasti lemas, tidak bisa makan. Dan minum pasti ditolong oleh nelayan-nelayan. Dan ketika ditanya dia cerita ini kemana-mana. Tersebar kemana-mana. Ke seluruh kota Niniwe yang 3 hari perjalanan luasnya itu. Belum ada WA loh. Belum ada media sosial. Tapi kisah ini menjalar kemana-mana. Saya mengimajinasikannya seperti itu. Ini loh ada orang yang aneh banget. Tapi sekaligus luar biasa sekali. Lalu dia tampil di kota Niniwe lalu bicara mengenai satu kalimat itu. Dan orang-orang Niniwe begitu gemetar, begitu takut ya terhadap hidup Yunus, terhadap pesan yang disertai oleh Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hidupnya dipakai Allah untuk menggoncangkan kota Niniwe, untuk menggetarkan kota Niniwe. Semua dari yang hidup di kota Niniwe itu sampai kepada binatangnya disuruh untuk puasa. Tujuannya apa? Bertobat. Bertobat. Tidak boleh lagi kamu memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam lagi. Tidak boleh lagi kamu menceraikan suku-suku bangsa yang lain dan memunahkannya. Tidak boleh lagi kamu merasa diri paling hebat. Orang itu kalau di dalam perang, kalau musuh-musuh sudah menyerah, dia harus punya motif kasih. Motif kasihnya ya harus ditawan, diperlakukan dengan baik. Tapi Niniwe enggak, sikat habis. Tapi kota ini setelah mendengar firman Allah dan kesaksian yang luar biasa itu, mereka bertobat. Mereka mau dipulihkan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki daripada kita. Tuhan mau menyatakan misinya, firman-Nya, kasih sayangnya, panjang sabarnya. Kalau kau diberi kesempatan oleh Tuhan, dia panjang sabar, dia pengasih, penyayang. Jangan terus-menerus di dalam dosa-dosamu. Di dalam keterhilanganmu jauh daripada jalan Tuhan. Pesan Tuhan tetap sama, kembalilah ke jalannya. Pintu selalu tersedia. Allah memberikan pengampunan. Allah penyayang dan Allah mau merangkul kembali, memeluk kembali. Inilah hati Allah yang paling dalam. Inilah isi hati Allah kita. Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang terus menyampaikan firman-Nya dan Roh Kudus berbicara jangan berbuat dosa lagi. Terlibat. Yunus, jangan lari lagi ke Tarsis. Kamu pikir aku tidak ada di sana? Seluruh bumi ini tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang terluput dari pantauan Tuhan. Yunus, kamu pikir kamu bisa menyembunyikan
diri dari Allah. Kamu harus belajar mengenai misi Allah. Allah pengen supaya engkau memberitakan kasih karunia-Nya, memberitakan mengenai anugerah-Nya supaya banyak orang boleh datang, boleh mendengar, boleh memiliki kekuatan yang baru, membuang stigma-stigma yang rusak, yang merusak kesehatan dirinya. Menjadi orang-orang yang tahu bahwa saya ini dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Allah. Maka kita mau terlibat di dalam misi Allah. Missio Dei. Kita harus memberitakan kasih Allah. Kita perlu membuat list saudara-saudari kita, sahabat-sahabat, teman-teman kita. Tolong gereja ini punya YouTube, buka YouTube-nya, kirim ke teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain tentang pelayanan-pelayanan kita. Kita dipanggil untuk melakukan misi Allah. Banyak kursi yang kosong, jangan ambil jemaat lain untuk pindah ke sini, tidak. Tapi banyak orang yang masih belum mendengar kasih Allah. Kalau satu orang setiap dari kita memberitakan Injil, menyatakan kasih Allah, boleh membawa orang-orang yang baru untuk mengenal kasih Allah. Maka kita telah ada di dalam ritme gerakan Allah, karena isi hati Allah yang paling dalam adalah pengasih dan penyayang. Dia pengen supaya banyak orang datang ke rumahnya. Dia pengen supaya banyak orang mendengarkan puji-pujian. Dia pengen supaya banyak orang melihat tari-tarian yang penuh dengan sukacita ini. Dengan lagu-lagu musik yang baik, choir. Tidak saja mendengar khotbah, tetapi lihat tamborin, lihat choir, lihat lagu-lagu yang dinyanyikan itu sebuah ibadah. Sebuah kesatuan yang penting di dalam ibadah kita. Lihat penyambut-penyambut tamu yang begitu hangat menyambut datang kembali ya minggu depan. Ikut ya kegiatan-kegiatan di tengah minggu. Apa yang bisa kami bantu? Kami doakan. Datang ke gereja. Berdoalah. Kita punya hati seperti hatinya Allah. Supaya Missio Dei menjadi misi yang kita kerjakan bersama-sama. Jangan seperti Yunus. Ketika Niniwe bertobat, Yunus malah marah. Lalu Tuhan berkata, layakkah kamu marah? Siapakah kamu? Ini Niniwe penduduknya lebih dari 120.000 orang banyaknya, luasnya kota itu. 3 hari perjalanannya. Ini kota yang besar. Pernah mendengar pertobatan satu keluarga? Pasti pernah. Pernah mendengar pertobatan satu jalan di Amerika Serikat di tahun 1990-an, ada satu jalan namanya Azusa Street. Lalu terjadi gerakan luar biasa Pentekostal. Ini orang-orang di sini di Azusa Street itu pelacur, peminum, pemabuk, melakukan kekerasan, lalu Roh Kudus berkarya dalam gerakan-gerakan rohani sepanjang jalan di Azusa Street itu. Di dalam sejarah gereja Pentekostal karismatik terjadi pertobatan yang luar biasa. Tapi kitab Yunus ini luar biasa. 120.000 orang bertobat hanya satu kalimat dan kesaksian hidupnya Yunus. Kalimat kata-kata yang disertai oleh Tuhan, kesaksian hidup yang disertai Tuhan akan menjadi berkuasa.
teladan hidup kita. Beritakanlah Injil. Bawalah orang-orang yang belum mengenal kasih Allah. Rampas mereka dari api. Nyatakanlah kasih pengampunan dan anugerahnya yang besar. Dan itulah isi hati Allah. Dan marilah kita memiliki isi hatinya, taruh di dalam diri kita. Tuhan, saya dikasih oleh Engkau, saya dicintai. Saya mau jadi saksimu. Saya mau jadi pembawa misi. Tuhan, saya diberkati Engkau. Saya diberi kesempatan untuk melayani. Jadilah pembawa misi Allah. Tuhan memberkati kita. Saya undang pemusik untuk maju ke depan, song leader dan singer, kita nyanyikan lagu Berikanku hati seperti hatimu. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Katakan di dalam hatimu, dirimu engkau dikasih Tuhan. Engkau dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya engkau dan saya membawa misi Allah. Membawa berita baik. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk penyertaanmu dan pemeliharaanmu yang luar biasa Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami bersekutu melalui ibadah raya ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dapatkan Tuhan untuk puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu, kiranya dapat menjadi persembahan yang dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan juga berdoa untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, firman yang mengingatkan kami Tuhan, Bapak. Kami adalah saksi-Mu Tuhan, yang punya misi untuk membawa Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau untuk datang kepadamu Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami keberanian Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, sehingga melalui kesaksian kami banyak orang-orang sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Haleluya. Dan bahkan sama sekali gak tahu siapa kok Tuhan ini, Bapak. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui kesaksian kami
banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan datang kepadamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kiranya kami juga berdoa untuk gereja kami, hanya bangku-bangku yang kosong kiri kanan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya akan segera terisi penuh Tuhan untuk orang-orang yang ingin terus sekutu dan ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus menteraikan firman ini dalam setiap hati kami masing-masing menjadi pedoman hidup kami. Dan juga kami berdoa jika sebentar Tuhan kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, melalui perjamuan kudus, kiranya Tuhan pimpin dan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya ingin bertanya, apakah yang di atas sudah menerima roti dan anggur? Kalau belum ada boleh mengangkat tangan. Nanti majelis akan melayani. Apakah di bawah ada yang belum mendapat perjamuan kudus, roti dan anggur? Mari kita nyanyikan salibnya, salibnya teramat mulia. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saya undang rohaniawan dan para majelis untuk maju ke depan. Bapak Ibu, saya minta bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya, salibnya. Dosaku
roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang terpecah-pecah, supaya dosa-dosa kita boleh diangkatnya. Supaya kita boleh mati bersama dengan Dia, tapi juga bangkit bersama dengan Dia. Menerima janji-janji Tuhan. Ini roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang mulia. Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Dengan iman kita pecahkan bersama-sama. Dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Tangan kirimu, kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, tempelkan tangan kirimu kepada bagian tubuh yang sakit. Lihatlah kepada Kristus, pandanglah, percayalah. Tuhan akan memberimu kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Anggur yang kita pegang melalui cawan kecil ini bukan saja obat bagi kekekalan jiwa kita. Wah, setelah kehidupan kita di dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Ini obat bagi kekekalan jiwa, bagi tubuh kebangkitan. Tapi juga ini adalah obat bagi kesembuhan tubuh, pemulihan fisik, kesembuhan mental jiwa yang sedang merana, yang sedang tergoncang oleh karena hal-hal tertentu. Dan dengan iman, kau telah menempelkan kepada bagian tubuhmu, tangan kirimu kau tempelkan dan melihat kepada Kristus. Bilur-bilurnya, darahnya mengampuni, menyembuhkan, memberikan kekekalan bagi jiwa, pemulihan, kesegaran yang baru. Dan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita puji Dia. Haleluya. Ucapkanlah syukur kepada-Nya. Nyatakanlah puji-pujian, mazmur untuknya. Lagu-lagu, katakan God is good. Tuhan itu baik. Ucapkanlah syukur Tuhan, Engkau penyayang, Engkau pengasih. Aku tidak boleh punya pandangan lagi yang negatif terhadap diriku. Kalaupun aku gagal, Engkau memberikan ruang untuk pemulihan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sembahlah Dia. Pujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. God is good. God is good. Tuhan baik untuk hidup kita. Pujilah Dia. Sembahlah Dia.
keluarkan kata-kata pujian, keluarkan kata-kata syukur. Jangan berdiam diri. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tuhan baik, Tuhan menuntun hidup, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami ya Tuhan. Jamalah kami satu persatu. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami sudah dipersekutukan oleh Tuhan. Kami beroleh janji-janji Tuhan di dunia ini dan di hidup yang akan datang. Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sambil cawan-cawan dikumpulkan, saya akan menyampaikan beberapa peneganan untuk warta kita saat siang hari ini. Yang pertama berkaitan tentang penerimaan keanggotaan baru. Beliau yang bernama Ibu Endang Sri Rahayu atau Cik Mari yang sering kita panggil di tempat ini. Berasal dari gereja GBDI Cepu, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini tanggal 6 Oktober 2024, Ibu Endang Sri Rahayu telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan memberkati. Ya, beliau datang pada saat ibadah pagi tadi. Kemudian yang kedua, berita duka telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus. Saudara kita seiman, Bapak Jimmy Sistanto. Beliau ini suami dari Ibu Ko Kim Hwa. Beliau ini juga papa dari Bapak Diki Sistanto, tadi yang berdoa ya. Ibu Natalia, kemudian dan Ibu Lydia dalam usia yang ke-70 tahun. Sudah dikremasikan pada hari Rabu 2 Oktober 2024. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan. Yang berikutnya berkaitan tentang kudus bernyanyi bakti bagi negeri. Nah, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Gia Kudus, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pisparawi Daerah Kudus akan menyelenggarakan home concert dengan konsep acara Kudus Bernyanyi dengan tema Bakti Bagi Negeri yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, tempat di ruang ibadah di tempat ini pukul 18.30. Silahkan Bapak Ibu Saudara bisa hadir dan mendukung untuk acara Kudus Bernyanyi Bakti Bagi Negeri. Nah,
Kita juga akan mendukung untuk acara ini supaya boleh berjalan dengan lancar dan sukses. Maka kami mengundang untuk bersama-sama berdoa puasa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober pukul 10 sampai 11 di ruang serbaguna lantai 1. Silakan Bapak Ibu bisa mendukung untuk acara ini lewat doa puasa. Yang berikutnya berkaitan tentang penyerahan anak akan diadakan dalam ibadah penyerahan anak pada hari Minggu 10 November pukul 10 dalam ibadah raya kedua. Bagi jemaat yang ingin membawa anak-anaknya untuk diserahkan dan diberkati dalam hadirat Tuhan, silakan terlebih dahulu mengambil formulir yang telah disediakan di sekretariat. Selanjutnya Bapak Ibu boleh serahkan kembali ke sekretariat paling lambat tanggal 27 Oktober ya 2024. Dan yang terakhir berkaitan tentang armada transportasi untuk jemaat yang lanjut usia, kemudian yang ada kendala secara fisik dan kesulitan dalam hal transportasi, yang kesekian kalinya ya kami menyampaikan ini, silahkan ketika Bapak Ibu Saudara ada yang kepingin untuk dilayani, silakan menghubungi gembala masing-masing supaya kita bisa mengatur nanti jadwal untuk penjemputannya. Baik, siang hari ini saya ingin juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah siang hari ini. Kalau ada dipersilahkan bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas. Ada yang baru pertama kali hadir, bisa berdiri? Baik, tidak ada sepertinya ya. Oke, kita juga akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, yang dimulai dari tanggal 30 September sampai dengan tanggal 6 Oktober. Tanggal 30 September sampai dengan tanggal 6 Oktober. Dipersilahkan bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan memberikan sebuah kenang-kenangan. Silakan, jangan malu-malu. Yang berulang tahun dari tanggal 30 September sampai tanggal 6 Oktober. Silakan berdiri. Ada di atas, ada 3. Oke, Pak Andi di bawah. Siapa lagi yang di bawah? Ya cukup banyak ya. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nanti Pak Minggus yang akan mendoakan. Persilahkan. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah di hari-hari tengah minggu. Bawalah misi Tuhan, jadilah saksi Injil, dan kita boleh membawa jiwa-jiwa yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk ibadah yang indah, di mana kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa setiap dari kami sudah diberkati melalui puji-pujian, melalui para penyanyi, tamborin, choir, para pemain musik, usher, dan pelayanan yang lainnya. Kami berdoa supaya gereja ini menjadi gereja misi. Gereja ini menjadi gereja yang mewartakan kasih Allah di dalam hidup sehari-hari orang-orang percaya. Tuhan, kami bersyukur untuk minggu pertama ini di mana anak-anak-Mu boleh datang mempersembahkan diri mereka. Tidak saja hidup mereka, tetapi mereka membawa korban persepuluhan, korban persembahan yang lain. Dan kiranya persembahan-persembahan ini bisa digunakan secara bertanggung jawab
untuk mendukung pelayanan sosial, diakonia, beasiswa, membiayai kebutuhan operasional gereja, membuka pelayanan-pelayanan TPI yang baru, memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persepuluhan dan berkat-berkat yang ada. Engkau melihat ya Tuhan, Engkau menyertai usaha. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, di mana saja mereka bekerja, sebagai pedagang, sebagai buruh, sebagai pegawai, wira swasta, guru, pegawai negeri, pegawai swasta ataupun yang lainnya. Tuhan berkati anak-Mu satu persatu, bahkan yang sudah tua-tua, Tuhan berkati, berilah kecukupan. Kami bersyukur kepadamu, kami berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan, Engkau menambahkan hikmat kepada mereka, takut akan Tuhan, keluarga diberkati, masa depan Tuhan jaga, Tuhan sertai, berilah hikmat, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat rohani yang ada. Kami berdoa untuk orang jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan berilah kekuatan dan sembuhkanlah sakit mereka. Kalau mereka belum mengalami kesembuhan, mereka terus berharap kepada Tuhan. Para lansia yang ada, Tuhan kuatkan iman mereka, hibur mereka di tempat-tempat mereka berbaring karena kondisi fisik yang sudah tidak kuat lagi. Kami berdoa untuk Kota Kudus. Tuhan tolong supaya pemilihan bupati yang baru ini Engkau sendiri campur tangan, dan masyarakat Kudus boleh memilih pemimpinnya secara tepat. Tuntunlah ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pemimpin di Kota Kudus ini akan menjadi pemimpin yang mengayomi semua komunitas, semua elemen masyarakat. Kami berdoa untuk bangsa. Kami berkati pemerintah yang akan datang. Tuhan sertai, berilah hikmat kepada Pak Prabowo dalam menakodai bangsa yang besar ini. Biarlah keadilan, kesejahteraan, dan hidup yang tentram, aman, boleh Tuhan jaga melalui para pemimpin kami yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang bergemuruh karena peperangan yang ada ini. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu kepada para pengungsi yang harus melarikan dari kota satu ke kota yang lain, harus mencari suaka politik kepada negara yang lain. Tuhan berkati mereka, lindungilah mereka, jagailah mereka juga. Berdoa supaya perang juga tidak berkelanjutan. Jadikanlah kami pembawa damai. Di mana saja kami pergi, kami boleh menyatakan damai Allah. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau berbakti kepada Tuhan Allah-Mu, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan memberkati kita semuanya.